Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sehat selalu. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan kita bersama-sama pagi ini untuk memulai aktivitas kita pagi pada kuliah tektonika pada pertemuan keempat. Ini adalah link kuliah pagi ini untuk presensi dan pada pagi ini kita akan membahas mengenai tepian lempeng aktif ya. Tepian lempeng aktif itu ada 3 yaitu divergen, konvergen, dan transform. Tapi sebelum kita mulai, adakah yang punya pertanyaan terkait dengan kuliah kita minggu lalu? Ada? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Baik, pada prinsipnya, pergerakan lempeng itu kemarin sudah kita bahas, ada ridge push, slap pull, yaitu tarikan dan dorongan ketika ada bagian lempeng yang kemudian tergelincir di dalam lapisan yang licin, lapisan astenosfer yang licin. Ya. Tergelincirnya itu karena ada fluida atau ada tambahan fluida dan gas yang terjadi pada zona subduksi. Lebih duluan mana antara divergen dan konvergen itu seperti kita menjelaskan antara duluan mana telur dan anak ayam. Sehingga semua itu terjadi karena ada siklus, ya, karena ada siklus. Baik, kita langsung untuk tepian lempeng kita punya 3 yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen itu dicirikan oleh adanya gaya tarik-menarik yang biasa terjadi pada pembentukan lempeng baru, baik di lempeng samudra maupun pada lempeng benua. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen manakala ada 2 gaya yang bertemu. 2 gaya ini bisa terjadi pada pertemuan antara lempeng yang sama maupun pada lempeng yang berbeda. Untuk lempeng yang sama, bisa terjadi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra dan lempeng benua dengan lempeng benua. Lempeng samudra dengan lempeng benua yang heterogen itu akan menghasilkan zona subduksi. Sedangkan lempeng samudra ketemu dengan lempeng samudra juga akan menghasilkan zona subduksi. Untuk pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua akan menghasilkan zona kolisi atau tumbukan. Transform dicirikan oleh adanya pertemuan 2 gaya yang saling berpapasan. Artinya, jika 2 gaya ini memiliki arah yang tidak sama, maka akan membentuk pertemuan yang pertemuan itu tidak saling bertemu, yaitu antara satu dengan yang lain iya saling bertemu tetapi tidak pas saling bertemu sehingga membentuk transform. Transform biasanya terjadi ketika ada 2 kejadian yang terbentuk yaitu bisa karena subduksi, bisa karena pertemuan 2 lempeng, bisa karena pemisahan 2 gaya. Bisa karena gaya ekstensi atau bisa karena gaya kompresi, tetapi itu terjadi pada lempeng ketika gayanya tidak pas bertemu secara face by face ya, face to face. Jadi ketiga ini kejadiannya ada di mana? Ya, kejadiannya adalah untuk divergen itu berada pada zona pertemuan, zona pembentukan lempeng baru.
Saya pakai ini baru jadi ya, oke ya. Mudah-mudahan annotation-nya kelihatan ya. Jadi divergen terletak pada zona ini. Kemudian apa yang terjadi pada zona convergence? Sebentar. Ini adalah zona divergen ya, zona divergen. Apa yang terjadi pada zona divergen yaitu pembentukan lempeng baru di mana di situ ada aktivitas yang terjadi di sini ada gaya ekstensi, ya gaya ekstensi, kemudian dibentuk gaya oleh arus konveksi, jadi dia ke arah sana. Ini ada warna apa ini? Tidak ada warnanya ya. Arus konveksi ini menyebabkan magma naik ke permukaan akibat ada upwelling magma. Upwelling magma itu yang kemudian menyebabkan bagian magma yang ada di bawah akan naik ke permukaan, kemudian membentuk lempeng baru di area ini. Aduh, ya. Area baru itu yang kemudian akan menghasilkan lempeng baru. Itu pada zona divergen. Kemudian yang kedua, di mana itu zona konvergen? Zona konvergen berada di sini. Ya, ini konvergen, kemudian ini juga konvergen. Kalau yang konvergen ini adalah zona pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Kalau yang ini antara lempeng benua samudra dengan lempeng samudra. Samudra. Samudra dan samudra. Kemudian di mana transform? Transform terletak di sini. Di sini itu transform. Ini adalah transform. Ya, ini transform. Jadi transform bisa terjadi pada eh, seharusnya ya. Ini biasanya yang terjadi di sini. Transform. Dan ini tidak. Ini adalah trendsnya. Trendsnya. Saya dapat ini baru jadi masih adaptasi. Ya. Baik, ini pergerakan lempeng-lempeng, kemudian ini saya hapus saja. Yang pertama kita bahas tentang tepian divergen. Tepian divergen itu berkembang gaya ekstensi tadi ya. Dapat berlangsung pada lempeng benua, contohnya pecahnya Pangea, pecahnya Gondwana dan Laurasia. Atau pada lempeng samudra, yaitu melebarnya lempeng samudra Atlantik, lempeng samudra India, dan lempeng samudra Australia. Diawali dengan tergelincirnya lempeng samudra pada zona Tunjaman, lalu memekar dan pada zona Reef terjadi mantel belum. Sesaat kemudian dilalui oleh magma rising ke permukaan bumi. Oke, ini adalah tepian divergen.
Tepian divergen posisi seperti ini. Jadi seperti kita memasak air ya, memasak air seperti ini. Kemudian di dalamnya ada air itu kemudian mendidih, mendidih kemudian di dalamnya ada arus konveksi. Nah, arus konveksi berada pada zona ini. Oke, ini saya munculkan. Yang ini saja deh. Ya. Ya, ini arus konveksinya, arus konveksi berada di sini. Ini arus konveksi. Nah, ini menyebabkan pergerakan dua lempeng masing-masing ke kanan dan ke kiri, kemudian tergelincir masuk ke bawah, di bawah lempeng benua atau lempeng yang ditunjang. Pada zona ini terbentuk mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge, contoh yang paling umum adalah pada mid-oceanic ridge basalt Atlantic, Atlantic Mid-Oceanic Ridge, MORB, atau Pacific Oceanic Ridge, gitu ya. Itu ada di situ contohnya. Yang terjadi adalah pembentukan lempeng baru, yaitu pembentukan lempeng samudra. Ini adalah lempeng samudra yang dibentuk. Ini ada arah ke kanan dan ke kiri, membentuk arus konveksi yang dibentuk oleh arus konveksi. Arus konveksi ini menggerakkan masing-masing ke arah kanan dan kiri saling menjauh, sehingga kemudian bagian atas ini terjadi mantel plum. Ya, mantel plum. Mantel plum itu akan mengawali pembentukan panas. Ya, ini ada panas di sini ya. Panas ini kemudian melelehkan bagian-bagian yang ada di sini, sehingga memungkinkan ketika ini sudah membuka, gitu ya, maka magma akan naik ke permukaan. Ya, naik ke permukaan kemudian membentuk lempeng baru. Nah, lempeng barunya ada di sini. Ini adalah lempeng barunya. Lempeng baru ini yang kemudian kita kenal sebagai lempeng samudra. Nah, ini juga yang menyebabkan bahwa lempeng samudra dikatakan sebagai lempeng muda dibandingkan dengan lempeng benua. Oke. Pada area ini itu terdapat, ini ada yang coret-coret ya. Pada lempeng samudra maupun lempeng benua, keduanya akan menghasilkan pusat-pusat gempa, ya, pusat-pusat gempa yang berada pada baik di dekat permukaan maupun di bawah permukaan bagian yang bergerak. Nah, kita lihat di sini pusat gempa itu berada ketika ada pergerakan lempeng dari saling menjauh. Jadi satu berada di permukaan, gitu ya, ini di permukaan. Dua ada di bawah permukaan. Ya. Jadi ada di permukaan, ada di bawah permukaan. Mengapa bisa ada di permukaan? Karena di situ ada yang bergerak, ya, ada yang bergerak. Logikanya kalau ada dua lempeng yang saling menjauh, ada gaya ekstensi, maka akan terbentuk sesar turun. Ya, sesar turun. Sesar turun itu yang bergerak adalah hanging wall-nya turun. Ya, hanging wall-nya turun. Hanging wall ini akan menyebabkan bagian yang relatif diam, ya relatif diam, maka ya dia tidak akan punya gaya untuk menyebabkan bagian itu berpengaruh. Tetapi hanging wall lah yang kemudian menyebabkan berpengaruh. Sesar-sesar turun ini terletak saling berpasangan satu sama lain di kiri dan di kanan, ya. Bagian yang menjauh tadi membentuk graben, ya, membentuk graben atau bantul atau terban, ya, terban. Graben itu kalau bahasa Inggris, terban itu kalau bahasa Indonesia. Jadi terban-terban yang terbentuk ini punya pusat-pusat gempa. Kalau yang relatif naik, yaitu sebagai hanging wall, sebagai footwall-nya dia tentu tidak punya potensi untuk bergerak.
atau ada potensi tetapi lebih kecil dibandingkan dengan hanging wall-nya. Maka yang terletak di permukaan itulah yang merupakan bagian dari permukaan hanging wall yang turun tadi. Sedangkan yang di bawah permukaan adalah bagian dari hanging wall yang menyentuh dasar dari pergerakan masuk ke dalam yang mengalami overlap atau mengalami pergerakan di bawah. Jadi permukaan dan di bawah permukaan. Rift Valley. Apa itu Rift Valley? Yaitu lembah yang dibentuk oleh pemekaran. Nah, ini yang biasanya terbentuk di sepanjang zona divergen. Ya, divergen. Rift Valley. Lembah memanjang lurus gitu ya, memanjang lurus yang dibentuk oleh sesar-sesar turun itu di sepanjang grabennya. Itu di situ pusat-pusat gempa berlangsung. Bagaimana kalau kejadiannya itu secara berulang? Ya, secara berulang. Maka kalau itu secara berulang, maka pada bagian-bagian yang bergerak tadi itu juga akan terdapat zona-zona yang disebut dengan reversely ya, reversely. Di situ akan muncul magma ya. Kalau di sini tadi kan belum ada keluarnya magma ya karena belum menyentuh lapisan mantel bawah. Mantel bawahnya belum mengalami upwelling ya, belum naik gitu, belum uapnya belum naik gitu. Nah, ketika sudah naik itu akan seperti ini. Jadi bagian-bagian yang lemah tadi akan dilalui oleh pelalahan batuan awalnya. Ya, awalnya adalah pelalahan batuan oleh adanya upwelling magma, uap panas yang dibentuk oleh astenosfer yang kena radiasi. Ya, radiasi. Kemudian setelah leleh itu akan membuka. Ya, begitu membuka, maka magma mantel bawah yang akan keluar ke permukaan. Jadi diawali dengan pelelehan batuan sebagian partial melting oleh upwelling magma. Uap panas yang dibentuk oleh arus konveksi yang membawa panas dari tekanan tinggi, panas dengan tekanan tinggi yang berasal dari mantel bawah sebelum naik ke permukaan. Ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan magnetisme, ya magnetisme. Di sini akan terlihat ada pergerakan apakah batuan itu sudah mengalami pergerakan sejauh mana, gitu, sejauh mana. Waktu yang ditempuh untuk bergerak disebut sebagai time of normal magnetism. Ya, waktu yang ditempuh untuk bergerak ini disebut sebagai time of magnetism. Ya, posisinya ada di sini. Ya, di sini adalah time of magnetism. Kemudian Rift Valley. Rift Valley at Ridgecrest. Jadi ini adalah bagian yang tadi saling bergerak tadi ya, region of normal magnetism dike. Baru kemudian akan muncul dike-dike ke permukaan bumi. Ya, dike-dike ini yang kemudian akan mengisi celah ini. Ya, celahnya kemudian akan tertutup membentuk mantel membentuk lempeng baru. Asalnya dari mana? Yaitu dari bagian atas mantel awalnya ya. Jadi pertama yang terbentuk adalah dari bagian mantel bawah. Jadi begitu ada celah ya. Ini ada mantel belum ya, ada mantel belum. Mantel belum itu kayak apa tadi? Yaitu seperti ada panci gitu ya. Ada tutupnya di sini, kemudian di atas kompor, kemudian mendidih. Nah, ini muncul di permukaan. Kalau ini tertutup betul, rapat gitu, ya ini akan tidak bisa kemana-mana. Jadi bagian ini arus ini akan tetap berada di sini. Tapi begitu uap ini tidak mampu lagi ditahan oleh tutupnya, maka ini akan terjadi proses ekstensional.
Dan ini kalau kita biasa mendengarkan masak air itu akan bunyi klutuk 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 gitu. Kenapa klutuk klutuk? Karena ini tergerakkan. Tapi kalau kita pakai ceret yang ceret yang ada tutupnya itu, ini ya, ada tutupnya, ada bunyi nging gitu. Ya, ini ada bunyi nging gitu. Itu adalah pertanda bahwa arus konveksi sudah terbentuk. Ya. Begitu ada gaya yang dibentuk oleh arus konveksi ini, yang di sini sudah terbentuk crack gitu ya, crack, dan seterusnya gitu ya. Maka ini akan melelehkan bagian ini. Ini leleh sebagian. Leleh sebagian. Akibatnya apa kalau sudah leleh? Maka terbuka dan ini pergerakannya semakin jauh. Mengapa? Karena akan menunjang di tempat lain. Kalau sudah meleleh secara keseluruhan di sini, ini semuanya meleleh gitu ya. Maka mahma keluar, mahma dari bawah, dari mantel bawah, ini kemudian mahma. Tidak hanya mantel belum, tetapi adalah mahma rising. Jadi tahap yang kedua adalah mahma rising. Mahma rising, mahma yang muncul ke permukaan bumi. Jadi ini mahma rising, sudah mahma rising. Jadi awalnya adalah ada mantel belum, ada gaya makin jauh, kemudian menyebabkan bagian ini terdeformasi ya, sehingga ada uap panas yang memelelehkan bagian ini, kemudian diikuti dengan rising magma. Berapa kali itu terjadi? Rising magma bisa terjadi berulang-ulang sesuai dengan periodisasinya. Jadi ini yang dihasilkan oleh rising magma. Tetapi rising magma ini kemudian bergerak saling menjauh, ya, saling menjauh. Kapan ini terjadi? Ini yang pertama. Ini adalah yang pertama. Dulu ini berada di sini. Ini berada di sini. Kok tahu? Dari data anomali magnetik, ya, anomali magnetik. Kemudian setelah ini menjauh, makin menjauh ke arah sana, maka disusul oleh pembentukan magma yang kedua. Ya, magma ini. Yang ketiga, ya. Nah, setelah itu menjauhlah dia, menjauh lagi, kemudian terbentuklah dilalui oleh magma yang ketiga, atau di sini dibentuk magma kedua. Kemudian menjauh lagi, terbentuk, kemudian dilalui lagi oleh magma yang terakhir, ya, terakhir. Ya, magma terakhir ini yang membentuk magma baru. Jadi ini bisa diketahui kecepatan pergerakannya, yaitu dengan mengetahui magnetisasinya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan merekonstruksi. Merekonstruksi kira-kira batuan itu sudah bergerak sejauh berapa kilometer atau berapa meter gitu ya. Oke. Busur vulkanik, busur magmatik, busur kepulauan. Ini pada nanti ya, kita bahas dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalian Belum, Bu. nyaman saya pakai ruang ini atau pakai ruang pribadi saya yang kemarin-kemarin? Halo? Kalian nyaman pakai ruangan Zoom ini atau pakai ruangan saya yang kemarin? Yang minggu-minggu lalu. Ini juga sebenarnya nyaman sih, Bu, sama saja. Oh, sama saja ya. Iya, Bu. Suaranya terdengar baik?
Baik sekali, Bu. Baik, Bu. Jelas, Bu. Benar, Bu. Baik, Bu. Baik, Sangat Bu. jelas. Ya, baik kalau gitu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum Belum, ya? Bu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke zona konvergen. Ya, zona konvergen. Zona konvergen dibentuk oleh pertemuan dua lempeng. Tadi ya sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini saya hapus boleh ya yang ini ya. Oh ini nggak bisa ya dihapus ya. Oke. Zona konvergen itu dibentuk oleh pertemuan dua lempeng. Ya, pertemuan dua lempeng. Pertemuan dua lempeng itu bisa terjadi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra dengan lempeng benua, dan lempeng benua dengan lempeng benua. Kalau itu terjadi antara lempeng samudra dengan lempeng benua, maka akan menghasilkan zona subduksi. Ya, zona subduksi. Jadi kalau minggu lalu kita membahas mengenai ridge push, kemudian dorongan ya, kemudian slab pull gelinciran, dorongan dan gelinciran, dan slab pull itu tarian gitu ya, tarian, maka daerah inilah letaknya ya, letaknya ada di situ, di mana ada dua lempeng yang berbeda sifat kemudian bertemu ya, dua sifat yang bertemu. Kalau lempeng samudra dengan lempeng samudra sifatnya sama atau tidak? Yang bertemu seperti ini, maka itu bisa dipastikan punya sifat yang berbeda. Karena kalau dua lempeng itu ketemu dengan tebal yang sama, berat jenisnya sama, kemudian sifat fisiknya juga sama, maka tentu tidak akan ada yang kalah. Ya, tidak akan ada yang kalah. Yang terjadi adalah collision atau tumbukan. Ya, contohnya adalah kalau ada kendaraannya adalah bis sama-sama dengan bis, atau sedan sama-sama dengan sedan. Tidak akan ada sedan yang kemudian nyungsep di bawahnya sedan yang lain. Ya. Bis sama-sama dengan bis. Tidak akan ada bis yang nyungsep, yang satunya kemudian nyungsep di bawah dari bis yang lain. Pasti itu akan sama-sama kuat menumbuk satu sama lain. Ya, numbuk saja. Tapi kalau itu berbeda, ya meskipun sama-sama mobil gitu ya, mobil, yang satu adalah sedan, tapi yang satunya adalah Innova gitu ya, Innova, Kijang Innova. Maka Kijang Innova ini akan lebih stagnan ya, stabil dibandingkan dengan sedannya. Sedannya akan lebih nyungsep ke bawah. Ya, akan nyungsep ke bawah dibandingkan dengan Innova. Meskipun sudutnya tidak sama ketika si sedan itu menumbuk truk atau menumbuk bis. Seperti itu. Jadi tingkat kerusakannya pun juga akan berbeda gitu. Dan yang rusak pun juga akan berbeda. Nah, ini sama dengan kejadian ketika ada dua lempeng bertemu, yaitu lempeng samudra dengan lempeng samudra yang lain, lempeng samudra dengan lempeng benua, dan lempeng benua dengan lempeng benua yang sama-sama lempeng benua. Kalau itu adalah lempeng samudra di bawah lempeng benua seperti ini, ya ini adalah lempeng samudra, ini adalah lempeng benua, maka si lempeng samudra itu akan masuk ke bawah, ya akan masuk ke bawah, menunjam ke bawah, ya langsung menunjam ke bawah. Mengapa? Karena berat jenisnya berbeda, sifat fisik, mekanik dan kimianya berbeda. Nah, kondisi ini yang kemudian akan menghasilkan
bagian-bagian yang terdefor ya, masih itu tidak sama dengan ketika bertemu dengan lempeng benua atau ketika terjadi proses yang lain seperti ini misalnya. Itu berbeda. Jadi ketika dia punya sifat yang sama, maka yang terjadi adalah tumbukan, ya, tumbukan. Yang terjadi adalah ketemu kemudian menumbuk. Tidak ada yang menunjam di bawahnya. Yang terbentuk adalah suturnya atau batas keduanya yang kemudian akan naik. Ya, akan naik. Ya, kedua-duanya. Nah, kalau lempeng itu sudah menunjam, ya, kemudian apa yang terjadi? Kalau sudah menunjam, apa yang terjadi? Tentu di situ akan terjadi pertama adalah rising magma dulu. Ya, rising magma dulu. Kenapa kok harus ada rising magma? Karena ada yang terluka ya, seperti kalau kalian kena pisau ya, kena pisau atau kena tajam yang lain. Mau benda tajam atau benda tumpul tapi itu keras sekali misalnya. Maka di situ akan ada yang memar, ya, ada yang memar atau luka. Bisa menghasilkan bleeding, pendarahan, atau bisa tidak menghasilkan bleeding, artinya hanya memar saja. Nah, kalau itu kemudian langsung masuk gitu ya, bagian yang tajam tadi masuk ke bawah kulit kita, ya, ini adalah kulit, ya, ini adalah kulit. Ini adalah urat nadi kita. Di bawah kulit itu ada yang lunak gitu ya, ada yang lunak. Di situ ada aliran darah dan sebagainya dan seterusnya. Maka ini akan menghasilkan bleeding, ya, bleeding atau keluarnya cairan menuju ke zona yang lemah atau luka tadi. Cairan itu asalnya dari mana? Dari bagian bawah kulit persis ya, dari bagian bawah kulit persis yang tersentuh oleh yang benda tajam tadi. Ya, itu yang dari situ. Apakah hanya itu? Tidak. Ingat bahwa pada zona ini, kemarin kita sudah latihan ya, kita gosok-gosok tangan, kemudian terus saja digosok-gosok sampai menimbulkan panas. Kenapa kok menimbulkan panas? Karena ada organik, ya, organik konten yang ada di situ. Organik konten itu dalam bentuk air dan CO, ya, CO. Organik konten itu kalau di dalam benda fisik seperti ini kita sebut sebagai gas dan fluida, ya, gas dan fluida. Ditambah H2O dan CO2, maka yang terjadi adalah panas yang kemudian akan menyebabkan leleh atau lepasnya bagian-bagian yang berinteraksi. Ya. Lepasnya bagian-bagian leleh yang berinteraksi tadi akan menambah massa di sini, menambah massa. Yang tadinya hanya berasal dari rising magma dari bawah lapisan kulit, ya, di bawah lapisan kulit, ini kemudian akan terjadi campuran di sini, campuran antara yang meleleh dengan yang naik, ya, rising. Kita sering menyebutnya ini sebagai magma Ca alkalin. Ya, magma Ca alkalin. Magma Ca alkalin itu dibentuk oleh apa? Yaitu subduksi atau dehidrasi ya, hydrated ya, pengurangan OH, ya, pengurangan OH yang ada di sini. Pengurangan OH oleh proses partial melting, yaitu menunjamnya lempeng yang kemudian menumpang di atas lapisan astenosfer, bagian atas dari mantel bawah. Ya, bagian atas dari mantel bawah dari lempeng benua. Ya, dari lempeng benua. Bagian ini kemudian akan bercampur dengan magma rising tadi, ya, magma rising tadi. Lalu akan naik ke permukaan sampai kemudian ini terbentuk retakan-retakan, ya, terbentuk retakan-retakan sehingga kemudian muncullah tubuh gunung api, ya, tubuh gunung api.
tubuh gunung api itu tidak hanya satu ya, tapi itu akan banyak sepanjang dari zona yang menunjam. Ya, kadang-kadang bagian ini akan menghasilkan busur vulkanik, ya, busur vulkanik. Kadang juga menghasilkan busur magmatik, kadang juga menghasilkan busur kepulauan. Apa beda ketiganya? Busur magmatik tidak selalu muncul di permukaan. Ya, magmanya tidak selalu muncul di permukaan. Busur vulkanik jika magmanya sudah muncul di permukaan membentuk gunung api. Tidak selalu magma hasil partial melting, subduksi ini ya, itu akan muncul di permukaan. Kalau ada rekakan, ada retakan yang sampai ke permukaan bumi, maka akan dilalui oleh magma membentuk gunung api. Ya. Tetapi magma-magma ini tidak selalu semuanya, sehingga hanya tersimpan di bawah. Maka disebut sebagai busur magmatik. Kalau gunung api atau tubuh gunung api itu berada di air, berada di lautan, maka akan disebut sebagai busur kepulauan. Mengapa? Karena membentuk pulau-pulau, gugusan pulau-pulau. Nah, busur vulkanik bisa membentuk busur kepulauan. Busur kepulauan tidak selalu dihasilkan oleh busur vulkanik. Ya, bingung ya? Jadi busur kepulauan selama ini, ya selama ini yang kalian kenal itu ya, yang kalian ketahui itu adalah gugusan dari gunung api. Ada memang ya gugusan gunung api di seberang itu. Tetapi tidak semuanya itu adalah gunung api. Ya tidak semuanya adalah gunung api. Di busur kepulauan itu. Ya busur kepulauan itu tidak selalu gunung api. Bisa saja itu adalah gunung api yang tidak muncul ke permukaan tetapi kemudian ditumbuhi oleh karang-karang dan sebagainya. Tapi gunung apinya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Jadi nanti muncul di permukaannya bukan lagi sebagai gunung api, tetapi sebagai batuan sedimen. Muncul di permukaannya sebagai batuan sedimen. Tetapi di bawahnya ada gunung apinya. Nah, ini banyak dijumpai di Indonesia Timur, di sepanjang Sulawesi Utara. Itu banyak dijumpai. Minggu depan kita akan bahas ini. Tapi secara detail ke gunung apiannya itu akan kita bahas pada mata kuliah vulkanologi semester depan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum ada? Belum, Bu. Kita lanjut ya. Atau ada yang tidak jelas? Atau perlu ada yang diulang? Perlu nggak ada yang diulang? Halo? Jelas, Bu. Jelas, oke. Ya. Jadi prinsipnya ada 3 bentukan ya, ada 3 bentukan yang dipengaruhi oleh zona subduksi, yaitu busur magmatik, busur vulkanik, dan busur kepulauan. Busur magmatik jika menghasilkan gunung api di permukaan bumi, maka disebut sebagai busur vulkanik. Kalau tidak menghasilkan gunung api, artinya hanya magma saja, ya magma yang terbentuk di situ, maka disebut sebagai busur magmatik. Ya, sebagai busur magmatik. Kalau gunung api itu membentuk pulau, ya pulau-pulau, ya kepulauan secara berjajar, maka disebut sebagai busur kepulauan. Tetapi ingat bahwa busur kepulauan tidak selalu busur vulkanik. Ya, busur kepulauan tidak selalu busur vulkanik ketika sudah muncul di permukaan ya. Ketika membentuk pulau. Ya, nanti kalau kalian ketemu kata Bu Sri ini adalah busur vulkanik, kok batuannya karbonat. Nah, ada seperti itu ya. Ada di Sulawesi Utara, di bagian utara Sulawesi Utara. Itu ada di lautan. Berjajar dengan Gunung Karangetang di sekitarnya itu banyak sekali di situ. Ada pulau-pulau banyak sekali. Tetapi pulau-pulaunya itu bukan pulau gunung api. Itu adalah pulau yang dibentuk oleh batuan-batuan karbonat. Mudah-mudahan di ruangan ini ada yang dari sana ya, dari sekitar
Manado gitu ya, Gorontalo gitu. Itu di situ ada pulau-pulau tapi karbonat. Kenapa kok karbonat? Karena gunung apinya belum muncul di permukaan. Nah, di atasnya ditumbuhi karbonat, ditumbuhi karang yang kemudian terangkat ke permukaan. Ya. Jadi kalau kalian menjumpai seperti itu, loh, katanya busur kepulauan itu adalah vulkanik. Kok nyatanya adalah batuan sedimen? Nah, ternyata tidak semua. Tidak semua busur kepulauan itu adalah vulkanik, ya, munculnya. Lalu tidak semua busur magmatik itu adalah busur vulkanik. Ya, tidak semua busur magmatik adalah busur vulkanik. Mengapa? Karena magmanya ada yang tidak muncul di permukaan. Ya, magma hasil partial melting itu tersimpan di bawah, ya, di bawah permukaan, membentuk intrusi. Ya, intrusi bisa intrusi diorit, ya, intrusi granit atau intrusi gabro, ya, mikrogabro atau diorit atau granit seperti itu. Karena tidak muncul di permukaan, maka membentuk busur magmatik. Bisa nggak kalau busur magmatik itu kemudian menghasilkan busur vulkanik? Bisa, bisa sekali, ya, bisa sekali. Begitu magmanya muncul di permukaan bumi, maka terbentuknya vulkanik. Apakah setiap busur vulkanik adalah busur magmatik? Yes, ya. Setiap busur vulkanik adalah busur magmatik. Yes, iya. Baik di muka busur, baik di dalam zona subduksi, ya, di depan busur vulkanik, maupun di belakang busur. Contohnya, ada gunung api yang letaknya ada di back of volcanism, ada di belakang busur. Itu busur magmatik bukan? Iya, itu adalah busur magmatik. Meskipun yang membentuknya itu adalah hotspot, ya, hotspot, ya. Nah, kok bisa sih hotspot? Minggu depan kita bahas, ya. Mengapa hotspot bisa dikatakan sebagai busur magmatik dan busur vulkanik? Yeah. Oke, jadi itu adalah zona konvergen. Zona konvergen ada 4, ya. Zona konvergen itu ada 4. Sebarannya adalah ini. Biasanya zona konvergen itu akan kita jumpai pada ring of fire, cincin api dunia. Ya. Jadi kita melihat yang merah-merah ini, ya, yang titik-titik merah ini, itu adalah cincin apinya. Tapi cincin-cincin api ini coba kalian lihat, ya, dia ada di busur magmatik, ya, dia ada di zona tepian lempeng aktif dari subduksi, tapi ada juga yang ada di depan, ya, di depan. Ada juga yang ada di belakang, ya, ada di belakang. Ini ya, ada di belakang. Ini di belakang semua, gitu ya. Tapi ada juga yang di lempeng samudra. Ini ada di lempeng samudra. Kalau kita lihat di sini kan lempeng samudra. Yang kuning ini adalah lempeng samudra semuanya. Harusnya kalau itu mengikuti kaidah tadi, ya, kaidah penunjaman, maka mestinya yang terbentuk busur magmatik, ya, kita lihat dulu yang ini, ya. Yang terbentuk busur magmatik itu adalah lempeng yang ditunjam. Ya. Kalau yang ditunjam adalah kontinental, maka tentu yang terbentuk gunung apinya itu adalah di kontinentalnya. Ini kontinentalnya. Ya, ini kontinental. Ya. Tetapi ternyata yang ada itu tidak hanya di kontinental, tetapi juga ada di lempeng benuanya, samudranya ini. Jadi memang kebanyakan ada di lempeng benua. Tetapi ada juga yang di lempeng samudra. Ini, ya, ini gitu ya. Bahkan yang di sini tuh ada di lempeng samudra semua gitu. Ini juga di tepian lempeng samudra. Apa yang terjadi? Kenapa berada di lempeng samudra?
bukan berada pada lempeng benua. Karena yang menunjam tadi ada 3 ya. Yang lempeng yang ketemu konvergen tadi itu ada 3. Yaitu lempeng samudra sendiri. Ya, lempeng samudra sendiri. Lempeng benua. Ya, lempeng benua. Dan lempeng gado-gado. Enggak samudra, enggak benua. Ya, enggak samudra, enggak benua. Yang berpengaruh adalah itu. Kalau yang lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua is okay. Ya, seperti ini. Seperti ini, ya. Memang pada prinsipnya seperti ini. Jadi lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua. Tetapi ternyata yang ditunjam tidak hanya lempeng samudra. Ini lempeng samudra. Ini lempeng benua. Lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua. Lempeng samudra. Lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra. Saya salah. Ya, jadi samudra di bawah samudra. Kalau samudra di bawah samudra, maka yang terbentuk disebut sebagai busur kepulauan karena berada di samudra, di perairan. Ini berada di perairan sehingga membentuk disebut sebagai busur kepulauan. Mengapa kok kepulauan? Karena berada di dalam perairan. Jadi sebarannya ada di sini. Ini yang titik-titik merah-merah ini. Oke. Yang mana sih yang tadi gini sudah ya, sudah kita bahas ya. Yang mana sih yang kemudian akan menghasilkan zona gunung api tadi? Yaitu ketika lempeng yang ditunjam dan lempeng yang menunjam tadi berbeda. Jadi meskipun yang ditunjam adalah samudra, tetapi samudranya ini sudah mengalami proses deposisi. Ya, deposisi. Dia sudah terbentuk dulu. Ya, kemudian ditunjam oleh lempeng yang lebih muda. Yang kedua adalah tumbukan atau kolisi. Nah, tumbukan atau kolisi itu terjadi ketika dua lempeng yang ketemu adalah sama-sama lempeng benua. Nah, dua lempeng yang ketemu adalah sama-sama lempeng benua. Kenapa bisa terbentuk kolisi? Karena sama-sama ringannya, sama-sama sifat fisiknya tebalnya, kemudian kecepatannya juga sama. Ya, sehingga yang terjadi adalah kolisi. Kemudian kalau lempeng itu berbeda gitu ya, berbeda. Ya, berbeda. Maka apakah pusat gempanya sama dibandingkan dengan yang lempengnya sama? Ya, tentu berbeda. Kalau sebenarnya gini. Collision itu menghasilkan magma tidak sih? Ya. Apakah yang menghasilkan magma itu hanya subduksi? Kalau collision ada magmanya tidak yang terbentuk? Ada sebenarnya. Jadi ketika ada pergerakan, ya, ketika ini ada pergerakan naik gitu ya, kemudian ini juga ada yang ke sana sebentar, tapi kemudian naik ke sana. Maka tentu di daerah ini ada stressing, ya, ada stressing. Maka ini akan menimbulkan panas. Kan ada panas. Tetapi panas itu kalau plus H2O plus CO2 maka akan menghasilkan melting. Ini akan melting. Ya, pada zona ini akan melting. Sayangnya ini adalah kompresi. Sehingga ketika kompresi itu akan seperti ini. Ada. Akan seperti ini. Ya, akan seperti itu. Sehingga tidak ada zona yang terbuka. Yang ini tertutup ini. Fluida tidak bisa naik. Jadi hanya tersimpan di sini saja. Magma tidak bisa naik ke sana. Jadi hanya tersimpan di bagian bawah.
Yang ini kemudian melting, membentuk granit. Ini membentuk granit. Jadi di sini yang terbentuk adalah granit. Ya. Kalau granit itu kental atau encer? Coba ada yang bisa jawab? Granit itu sifatnya kental atau encer? Encer, Bu. Granit encer atau kental? Granit. Encer, Bu. Granit kok encer toh? Granit itu punya komposisi. Jadi batuan kita pisahkan saja menjadi 3. Ya, menjadi 3. Kita buat warnanya hitam. Ya. Ada batuan beku. Itu ada 3, yaitu asam. Itu kalau SiO2-nya berapa? Lebih dari 70% itu asam. Kalau intermediate itu antara 50 sampai 70%. Itu adalah intermediate. Kalau intermediate itu contohnya adalah diorit. Ya, ini adalah granit. Ya, granit itu ini. Kalau kurang dari 50%, maka basa. Kurang dari 50%. Nah. Jadi kalau SiO2-nya tinggi, itu akan encer atau akan kental? Siapa yang bisa jawab? Hah? Kental. Iya, kental. Ini siapa? Nah, soalnya nggak bisa lihat deh. James. Jeffrey. James, Bu. Oh, Jeff. Jadi, kalau SiO2-nya tinggi, maka akan membentuk batuan leleh yang kental. Jadi, granit ini kental. Karena kental, bisa naik tidak dia? Bisa naik tidak? Bisa tidak naik? Bisa enggak? Halo? Bisa naik tidak? Kalau kental, bisa naik ke permukaan sini tidak? Dalam kondisi yang ini gayanya itu kompresi. Harusnya tidak bisa. Tidak bisa. Harusnya tidak bisa. Sehingga magma ini hanya tersimpan di bawah sini. Ya, hanya tersimpan saja di bawah. Tidak bisa naik ke permukaan. Ya, oke. Ya, jadi karena SiO2-nya tinggi, maka dia tidak bisa naik ke permukaan. Kenapa? Karena sifatnya kental. Maka di collision, ya tumbukan itu tidak membentuk gunung api. Ya, di sini tidak terbentuk gunung api. Karena itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Masih jelas, Bu. Jelas. Belum, Bu. Yakin jelas? Oke, Adi Prawita. Saya mau tahu Adi Prawita ada? Ada, Bu.
Ada. Adi Prawita sudah pernah kuliah geologi struktur? Sudah, Bu. Sudah. Jadi di dalam geologi struktur, ketika sesar naik, ya, ketika ada sesar naik, gayanya apa? Gayanya apa? Kalau sesar naik, gayanya apa? Gaya yang bekerja? Gaya yang bekerja apa, Adi? Bisa? Bentar, Bu. Nggak lupa, Bu. Lupa. Aditya Kusuma Nagara. Ada Aditya? Aditya ada? Ada, Bu. Bisa bantu Adi Prawita? Jadi apa gaya yang membentuk sesar naik? Apa? Apa gaya yang bisa membentuk sesar naik? Gaya ekstensi, kompresi, atau transform, atau slit fault, mendatar. Apa? Kompresi atau ekstensi? Dua aja deh. Kompresi atau ekstensi untuk bisa membentuk sesar naik? Di geologi struktur ya. Bisa nggak? Nggak bisa. James ada nggak? James Andrew. Tadi ada ya. James dengar? James? Iya, Bu. Nah, coba bantu Adi. Apa gaya yang membentuk sesar naik? Kompresi, Bu. Kompresi. Ya, ada gaya kompresi. Kalau gaya kompresi membentuk sesar naik itu, maka dipnya sesar berapa seharusnya? Dipnya sesar berapa seharusnya? Tahu? Dipnya sesar berapa? Halo? James? Iya, Bu. Dip sesar tahu? Tahu nggak? Oh, sesar naik, Bu. Ah, dipnya sesar naik. Kurang dari 45 kalau nggak salah. Kurang dari 45 derajat atau kurang dari 40 derajat ya. Iya, Bu. Kurang dari 40 derajat. Ya. Kalau kurang dari 40 derajat, maka magma tidak akan bisa naik meskipun itu encer. Ya. Kenapa kok tidak bisa naik? Karena fluida itu akan melesat naik atau akan tertekan untuk naik ketika memiliki gaya, atau arah atau rekahan atau yang membuka itu cenderung pada sudut 70 derajat karena encer. Karena keencerannya dia akan keluar melalui situ. Akan bleeding keluar melalui situ. Tetapi kalau tidak, maka yang terjadi akan seperti ini. Dia akan membentuk tudung-tudung gitu, lipatan-lipatan. Memang ada sesar naiknya, tetapi akan membentuk lipatan-lipatan seperti ini. Jadi tidak akan bisa naik karena di situ akan terbentuk natural fault atau lipatan alami, lipatan alam. Dan itu bukan menyebabkan fluida naik, tapi malah terjebak ya, malah terjebak. Justru di daerah-daerah itu yang biasa dijumpai ada jebakan-jebakan gas ya, jebakan-jebakan gas dan minyak bumi ya, hidrokarbon ya.
Hidrokarbon saja nggak bisa naik, apalagi magma yang kental, ya tidak akan bisa naik. Ya, itu ya logikanya. Oke. Oke, kembali lagi ke sini tadi ya. Jadi, kalau misalnya ada bulir-bulir magma di sini, ya ada bulir-bulir magma di sini, maka pada zona itu, simpulannya ya, yang dihasilkan oleh busur vulkanik atau busur magmatik atau busur kepulauan tadi adalah gunung api yang terbentuk dan beraktivitas yang dikontrol oleh proses tektonisme. Ya, kalau yang tidak tektonisme, maka tidak bisa dikatakan sebagai busur vulkanik, busur magmatik atau busur kepulauan. Tipe magmanya tadi kita sebut sebagai C alkalin ya, C alkalin. Dalam masa berikutnya ini bisa berdiferensiasi menjadi K alkalin. Ya, bisa terdiferensiasi menjadi K alkalin. Gunung api yang terbentuk adalah tipe komposit biasanya, ya, tipe komposit biasanya ya, untuk busur kepulauan dengan komposisi andesit basaltik, intermediate sampai basa. Busur vulkanik itu andesit dasitik, intermediate sampai asam, dan diferensiasi busur vulkanik magmatik ini membentuk dasitik sampai riolitik. Kita akan bahas ini lusa pada mata kuliah vulkanologi. Itu semester depan ya, semester 5. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pusat gempa ya. Pusat gempanya ada di mana? Pusat gempa untuk zona subduksi. Kalau yang divergen tadi ada pada hanging wall, ya, hanya ada pada hanging wall-nya. Baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, ya. Di hanging wall sisi kanan dan sisi kiri yaitu bagian yang turun. Tetapi kalau pada zona subduksi atau busur konvergen, di zona konvergen, pusat gempa terletak pada lempeng yang menunjam. Ya, lempeng yang ada di bawahnya yang menunjam. Yang terdeformasi yang mana sih? Yang terdeformasi itu sebenarnya ada dua, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Tetapi pusat gempanya berada pada lempeng samudra. Kalau itu penunjaman antara lempeng samudra dan lempeng benua. Kira-kira di lempeng benua ada pusat gempanya ada? Ada, jika itu berada di atas lapisan astenosfer. Jadi kita lihat ada di sini ya, di sini itu ada pusat gempanya. Dan biasanya pusat gempa yang ada di lempeng benua itu yang mempunyai intensitas yang sangat tinggi. Ya, intensitasnya sangat tinggi. Kalau berada pada lempeng samudra atau lempeng yang menunjam, iya, intensitasnya tinggi, ya, magnitudenya tinggi, tetapi dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia itu lebih rendah. Kenapa? Karena ini berada di bawah litosfer, di bawah lapisan, di dalam lapisan astenosfer. Di bawah litosfer atau di dalam lapisan astenosfer. Astenosfernya siapa? Astenosfernya lempeng benua. Ya. Kemudian kalau yang tumbukan itu semuanya sesarnya naik ya. Jadi tadi saya bilang sesar naik itu adalah sesar-sesar yang dibentuk oleh gaya kompresi. Yang naik itu adalah hanging wall-nya. Jadi pusat-pusat gempa berada pada hanging wall-nya yang berada di dekat permukaan hingga di permukaan. Di dekat permukaan hingga di permukaan. Di mana ada yang naik, disitulah pusat gempa berada. Ya. Apa sih yang bisa kita petik dari ini semua? Ada contoh nggak untuk proses subduksi, kolisi, dan sebagainya? Kalau subduksi, contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng India di bawah lempeng Eurasia di Indonesia. Itu adalah zona subduksi. Jadi selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, barat Sumatera.
Lempeng samudra di bawah lempeng samudra. Ada di bagian timur. Lempeng Pasifik menunjam di bawah lempeng Carolina. Atau lempeng Pasifik menunjam di bawah lempeng Filipina. Lempeng Caroline menunjam di bawah lempeng Filipina. Itu adalah penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng samudra. Penumbukan, tumbukan itu bisa kita jumpai tumbukan antara India ke Eurasia, ya India ke Eurasia. Lalu yang on the way, ya tumbukan on the way itu adalah Arab, ya lempeng Arab ke lempeng Eurasia, itu on the way, akan menumbuk, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah transform, ya transform. Saya habiskan ya ini ya sampai selesai ya. Jadi transform itu seperti ini, ada gaya tetapi tidak punya arah yang pas bertemu gitu ya. Arah yang pertemuannya itu pas. Jadi selip gitu. Ya, satunya posisinya di kanan, satunya posisi di kiri tetapi saling mendekat sebenarnya. Saling mendekat tetapi tidak bertemu. Itu disebut sebagai transform. Ya, transform itu menghasilkan sesar mendatar. Ya, sesarnya adalah sesar mendatar. Karena sesar mendatar maka tidak merubah kedudukan perlapisan batuan. Ya, tidak merubah kedudukan perlapisan batuan. Jadi morfologinya mestinya sama. Ya, morfologinya sama. Ya. Karena morfologinya sama, ya biasanya di permukaan itu akan nampak di situ ada gaya-gaya yang sejajar, ya gayanya sejajar seperti ini, ya gayanya sejajar. Dan pusat gempa ada di permukaan saja, ya di permukaan saja. Nah, ini contoh transform. Oke, itu ada pertanyaan? Detailnya minggu depan kita bahas. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ini latihan dikerjakan di rumah ya. Nggak usah dikumpulin. Untuk dikerjakan aja, tak usah dikumpulin. Oke? Halo? Baik. Kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Baik, Baik. Bu. Ya. Ya, Bu.